Rea keluar dari kamar mandi dengan sudah berganti baju. Ia memilih dress dengan model lebih simpel, berkancing, dan berlengan pendek. Gavin menatapnya dengan kekesalan yang terpendam. Ia mengamati cara Rea menyisir rambutnya. Entah, gadis itu terkadang begitu membingungkan. Ia terlihat polos, tapi nyatanya berani bermain di belakangnya. Rasanya ia perlu berhati-hati menghadapi Rea. Atau memang semua perempuan berpotensi untuk mendua seperti yang dilakukan Sandra. Ia yakin benar Sandra sudah berhubungan lama dengan Aska, jauh sebelum mereka putus. Rea beranjak, tatapannya menyasar pada sosok suami yang duduk termenung di ujung ranjang. Tatapannya begitu menelisik, entah apa yang dipikirkan. Azan subuh berkumandang merdu. "Mas, udah azan. Apa Mas gak ingin sholat subuh bareng? Atau mungkin Mas mau ke masjid?" Rea ingin Gavin lebih disiplin lagi dalam beribadah. Ia tahu, tak mudah membuka hati Gavin yang mungkin telah lama mengabaikan kehidupan spiritualnya. Gavin terdiam. Ia memang belum sadar dan belum tergerak untuk menjemput hidayah. Rea pun tahu diri dengan tak lagi memaksa. Apalagi wajah Gavin terlihat merah seperti memendam kekesalan. Rea sholat subuh, sedang Gavin masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menggosok gigi. Seusai sholat, Rea melangkah menuju dapur untuk merebus air, membuat kopi, dan memasak menu sarapan sederhana. Gavin masih terpekur di ruang tengah sembari menyalakan televisi agar suasana tak begitu beku. Rasanya ia tak tahan lagi untuk terus-terusan diam. Mungkin selama ini ia terlalu longgar menghadapi Rea. Gadis itu akan semakin ngelunjak jika dia membiarkannya berteman dengan siapapun, terutama orang yang tak jelas identitasnya dan memprovokasi lewat chat. Atau karena belakangan ini ia berusaha menyentuh gadis itu hingga akhirnya Rea besar kepala dan merasa diinginkan dan dengan seenaknya menyulut api di belakangnya. Gavin berjalan menuju dapur. Rea terkesiap dengan kedatangannya. Ia tengah mencuci wortel. "Aku udah bikinin Mas kopi." Rea melirik secangkir kopi di atas meja. Gavin melirik sekilas. "Rasanya tidak terlalu manis. Aku cuma pakai 1 sendok teh," lanjut Rea. Gavin tak merespons. Ia acuh tak acuh dengan secangkir kopi itu. Minatnya terhadap kopi mendadak hilang. "Apa sebelum menikah denganku kamu punya pacar?" Pertanyaan Gavin terlontar begitu saja, tanpa pembuka, tanpa basa-basi, dan sukses membuat Rea menyipitkan matanya. Gadis itu tak pernah menyangka Gavin akan bertanya seperti ini. "Aku tak pernah pacaran. Jika aku punya pacar, aku akan berpikir berulang kali untuk menikah sama Mas." Gavin tersenyum miring. "Siapa itu Sky?" Gavin bersedekap dan menatap Rea penuh selidik. Ekspresi wajahnya begitu dingin. Rea menyadari Gavin telah membaca isi chatnya dengan Sky. Ia bingung, apa ia harus menyalahkan Gavin karena telah lancang membaca isi chatnya dengan Sky? Namun, apa memang bisa disebut lancang sementara suami istri harus terbuka satu sama lain? "Sky adalah teman lama. Aku mengenalnya jauh sebelum kita menikah," jawab Rea tenang. Lagi-lagi Gavin menyeringai. "Teman lama ya? Sampai-sampai dia memanggilmu sayang di chat terbarunya." "Sayang, sudah bangun belum? Romantis sekali." Gavin memalingkan muka. Rea mengernyit. Ia belum membaca isi chat Sky yang terbaru. "Dia perempuan," sela Rea segera. "Perempuan? Perempuan memanggil sayang? Apa kamu lesbian?" Gavin menajamkan matanya. "Aku bukan lesbian. Bukankah sudah hal wajar sesama perempuan terkadang menyapa dengan panggilan sayang, beb, bahkan chat dengan emoticon kiss, love? Apa hal seperti ini disebut lesbian?" Rea berusaha membela diri karena ia merasa Gavin menuduhnya berselingkuh. "Aku tidak pernah memanggil teman cowok dengan panggilan sayang di chat," sela Gavin ketus. "Jelas, kalau sesama cowok memanggil sayang, jelas terkesan aneh. Bisa-bisa disebut gay." Rea menimpali. "Kamu yakin kalau dia perempuan? Kamu kenal dia dari mana? Dari isi chat kamu, aku bisa merasakan hubungan yang sangat dekat antara kalian. Sampai-sampai kamu ceritakan permasalahanmu dengannya."
Gavin terus mencecar. Aku tidak punya teman untuk berbagi cerita. Kami memang belum pernah bertemu dan selama ini selalu berkomunikasi lewat chat. Awal berkenalan dengannya, aku pernah bertanya, apa dia perempuan? Dia bilang, ya, dia perempuan. Gavin tak merespons. Ia tak percaya begitu saja. Sekarang Mas bayangin, aku punya trauma masa lalu karena ibuku berselingkuh. Aku sebenarnya takut menikah. Dari SD, aku sudah menjadi korban bullying. Aku tak punya teman akrab. Aku selalu merasa orang-orang tak mau berteman denganku. Mereka menjauh. Bahkan saat menikah pun, Mas memperlakukanku begitu buruk di awal. Hingga sekarang Mas belum menerimaku. Aku merasa tak dianggap. Apa aku salah jika aku berbagi cerita pada Sky? Rea menyuarakan isi hatinya, sesuatu yang jarang dilakukannya, melontarkan apa yang berkecamuk di hati pada seseorang yang bisa ia lihat secara nyata. Dulu tak salah, tapi sekarang salah. Karena kamu menceritakan begitu detail pada Sky tentang masalah perusahaan. Dari yang aku baca, Sky sepertinya tahu banyak tentang keluargaku dan seolah mengenalku. Dia menyebutku hanya memikirkan dada, paha, selangkangan, apa-apaan. Tahu apa dia? Meski aku bejat, aku tak pernah membawa perempuan manapun ke ranjang. Silakan jika dia mau bertaruh denganku. Dari isi chatnya, jelas dia bukan seorang yang sekedar kamu kenal dari dunia maya. Dia tahu kehidupan nyatamu, dan aku curiga dia laki-laki. Intonasi suara Gavin terdengar meninggi dan penuh penekanan. Aku gak pernah menceritakan detail masalah perusahaan padanya. Aku juga bingung, kenapa dia bisa tahu. Aku tak pernah bercerita siapa nama ayahku, papamu, nama perusahaan, dan aku hanya memberitahu namamu. Dia juga tinggal di tempat jauh, di luar Jawa. Gavin menggeleng pelan. Jelas dia orang yang tahu banyak tentang perusahaan properti. Siapa yang tak mengenal Gavin Raditya Angkasa? Siapa yang tidak tahu perusahaan Andre Angkasa di dunia usaha properti? Mudah untuknya mencari tahu. Apalagi kamu menggunakan nama aslimu. Orang-orang dari usaha properti tahu bahwa Gavin Raditya Angkasa baru saja menikah dengan perempuan bernama Realita. Rea tercenung. Ia semakin penasaran akan sosok Sky. Apa mungkin apa yang dikatakan Gavin benar adanya? Aku tidak suka kamu berkomunikasi dengannya lagi. Identitasnya tak jelas, dan aku sangat yakin dia adalah laki-laki. Atau mungkin kamu memang punya hubungan spesial dengannya. Tuduhan Gavin membuat Rea tersudut. Ia tak terima. Tuduhan Mas gak berdasar. Aku taunya dia perempuan, Mas. Demi Allah, aku gak pernah berpikiran kalau dia laki-laki. Kalau soal hubungan spesial dengan orang lain, harusnya aku yang mempertanyakan pada Mas Gavin. Sehari setelah kita menikah, Mas bawa perempuan lain ke apartemen dan menciumnya di depanku. Gavin bungkam. Ia tak menduga pada akhirnya Rea yang pendiam, penakut, lemah, kini menunjukkan powernya dengan berani mementahkan kata-katanya. Atau memang perempuan sediam apapun akan ada masanya berubah menjadi cerewet dan sedikit galak setelah menikah. Aku tak punya hubungan apapun dengan Gladisa. Gavin sedikit menurunkan volume suaranya. Tak punya hubungan apapun tapi dengan mudahnya berciuman. Bagaimana jika punya hubungan khusus? Rea menaikkan sebelah sudut bibirnya, tersenyum sinis. Gavin menatap Rea tajam. Wanita di hadapannya ternyata begitu menggemaskan ketika sedang marah. Menurutmu, apa yang akan dilakukan jika dua orang punya hubungan khusus? Gavin bertanya dengan nada tegas. Rea melirik Gavin sekilas lalu kembali mengalihkan tatapan ke arah lain. Gavin bergerak maju, mendekat pada Rea. Gadis itu refleks mundur ke belakang. Gavin terus melangkah ke depan. Rea mundur teratur hingga akhirnya ia berhenti karena tubuhnya sudah menghimpit dinding. Gavin menyandarkan sebelah tangannya di dinding dan menatap Rea dari jarak yang begitu dekat. Rea kembali deg-degan. Apa yang bisa dilakukan oleh dua orang yang memiliki hubungan khusus, terutama yang sudah menikah? Gavin semakin mendekatkan wajahnya. Ia menatap wajah Rea begitu menelisik. Gadis itu terlihat grogi, gugup, dan salah tingkah. Rea berusaha menyapu pandangan ke sudut lain. Ia tak berani membuat kontak mata dengan Gavin yang hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya. Kenapa diam saja? Jika yang tidak memiliki hubungan khusus bisa berciuman, berarti yang sudah menikah bisa lebih dari itu. Gavin menelusuri pipi Rea dengan jari-jarinya.
Debaran semakin bergemuruh di dada Rea. Ia membeku dalam kecanggungan, tapi juga menikmati sensasinya yang entah kenapa menghadirkan desiran tak menentu. Rea semakin gugup kala Gavin mengecup lehernya dan jari-jarinya terampil melepas kancing di baju yang Rea kenakan. Dering ponsel Gavin membuyarkan momen intim yang hampir terbangun itu. Gavin mundur sejengkal dan berjalan menuju ruang tengah. Ia ambil smartphone dan mengangkatnya. "Apa? Ke kantor sekarang?" "Oke, saya mandi dulu." Gavin mendesau kesal. Gavin melangkah menuju kamar mandi. Rea mengancingkan kembali bajunya. Debaran itu masih menguasai. Interaksi semakin dekat. Gavin sudah tak sungkan lagi untuk memulai membangun kontak fisik dengannya. Selama Gavin mandi, Rea melanjutkan aktivitas memasaknya. Seusai mandi dan berpakaian, Gavin mengambil ponsel Rea. Ia menyodorkan satu ponsel miliknya pada Rea yang jarang dipakai. "Sementara pakai ponsel ini dulu. Di situ sudah ada nomorku, papa dan ayahmu. Ponselmu aku bawa. Aku tak akan membiarkan Sky lolos dan terus mengusikmu." Gavin duduk dan menyeruput kopinya yang sudah dingin. Rea tak pernah mengira Gavin akan menyita ponselnya. Ia bahkan belum sempat menanyakan pada Sky apa maksudnya memanggilnya sayang. "Mas tidak sarapan?" tanya Rea memecah ketegangan yang sempat terjadi 15 menit yang lalu. Gavin menggeleng. "Aku buru-buru, ada urusan kantor. Aku akan sarapan di kantor." "Atau aku siapkan bekalnya?" Gavin menatap gadis itu sejenak. Ia melirik hidangan yang tersaji. Rea sudah memasak semua itu untuknya. Pria itu tak enak hati jika menolak. Gavin mengangguk pelan. Rea tersenyum lega. Ia mengambil kotak bekal dan menyiapkan bekal itu cepat. Ada yang berbeda dari cara Gavin berpamitan hari ini. Biasanya dia jarang berpamitan. Kali ini ada kemajuan berarti. Ia berpamitan pada Rea. Meski belum ada cium kening dan jabat tangan, Rea bersyukur atas perubahan kecil yang terasa bermakna itu. Setelah Gavin berangkat, ia melanjutkan aktivitas membersihkan apartemen. Meski Gavin memiliki uang untuk menggaji asisten, tapi Rea tak akan meminta Gavin untuk memperkerjakan seorang asisten. Ia bisa mengatasinya. Rea berpikir, seperti inilah menjadi seorang istri. Ia berusaha melakukan apa yang dia bisa dan keluar dari image lemah dan manjanya. Hidup itu tak mudah, dan untuk bertahan, uang serta kedudukan itu tak cukup, karena manusia juga harus memiliki keterampilan. Ia tak akan sepenuhnya bergantung pada Gavin. Dia akan melakukan sendiri apa yang bisa ia lakukan.